Saksi mahkota. Apakah pernah mendengar istilah tersebut? Yuk kita lihat apa itu saksi mahkota dan pada pasal-pasal berapa diaturnya dalam KUHP tahun 2025. Karena mengenai saksi mahkota ini teman-teman semuanya diatur menjadi salah satu materi muatan pokok yang ada. Undang-undang ini mengatur saksi mahkota yang merupakan tersangka atau terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Jika tidak ada tersangka berperan ringan, terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana. Penunjukan saksi mahkota ditentukan oleh penuntut umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku utama. Mekanisme ini harus tetap menjamin keadilan dan menghindari kesaksian yang dipaksakan. Teman-teman semuanya, mari kita lihat beberapa pasal yang menyebutkan tentang adanya saksi mahkota ini. Kita mulai dengan melihat pasal 7 dalam KUHP, teman-teman semuanya. Pasal 7 ayat 1. Penyidik mempunyai tugas dan wewenang. Nah, pada huruf pada huruf L dikatakan begini, menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota. Jadi salah satu tugas dan wewenang penyidik adalah menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota, teman-teman semuanya. Itu bunyi pasal 7, teman-teman semuanya. Kita masuk ke pasal 22 KUHP. Bagian 4 penyidikan, pasal 22. Kita lihat pada ayat 2, teman-teman semuanya. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Kembali kita menemukan tentang penyebutan saksi mahkota. Lalu kita lihat dalam pasal 73, teman-teman semuanya. Tadi sudah kita baca pasal 7, sudah baca pasal 22. Sekarang kita lihat pasal 73, teman-teman semuanya ya. Mari kita lihat dalam pasal 73. Di sini dikatakan, teman-teman semuanya ya, pasal 73 ayat 1. Penuntut umum menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 dan ayat 3. Pasal 73 ayat 2. Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Kemudian disebutkan juga, teman-teman semuanya, di pasal 74 ayat 1, dalam hal tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, penuntut umum memanggil tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota. Nah, demikian beberapa hal yang sudah kita sampaikan terkait dengan pengaturan saksi mahkota. Ya, tadi ada pasal 22, ada pasal 7, pasal 73, dan pasal 74 KUHP 2025. Semoga menambah pengetahuan kita terkait dengan hasanah pengetahuan hukum acara pidana mendasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
khususnya tentang saksi mahkota. Yuk terus belajar.